Selamat siang, Bapak Ali. Perkenalkan, saya Alifa, mahasiswi Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya juga nggak sendiri, ada teman-teman saya, ada Jasmine, ada Dia, dan juga ada Henny. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ali karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti wawancara ini. Seperti yang sebelumnya sudah saya bicarakan juga, bahwa wawancara ini bertujuan untuk pemenuhan tugas UAS kami, yaitu pada mata kuliah analisis jabatan, di mana kami ingin memahami lebih dalam terkait jabatan yang Pak Ali emban, gitu, termasuk tugas dan juga tanggung jawab, dan lainnya. Apa aja sih Pak tanggung jawab utama yang Bapak emban di pekerjaan Bapak ini? Jadi kalau di pemerintah, tanggung jawab utama ketika awal tahun anggaran, itu kita disuruh tanda tangan namanya perjanjian kinerja. Dan nanti akan dievaluasi ya, gitu. Perjanjian kinerja. Apa saja target kamu? Saya mau melakukan pendampingan UKM supaya bertransformasi. Iya, berapa yang kamu mau dampingi? 50 misalnya. Terus apa yang kamu namanya perjanjian kinerja? Berapa yang mau scale up? Berapa yang mau proses produksinya dari manual ke digital gitu. Nah, itu ada target namanya. Jadi kalau kewajiban adalah memenuhi target yang telah direncanakan dan tiap tahun akan berganti. Jadi memenuhi target yang telah direncanakan yang diikat dalam bentuk perjanjian kinerja. Ya, kami PNS pasti yang sudah menduduki jabatan, terus seperti saya ada perjanjian kinerja dan itu dievaluasi nanti. Selamat malam, Bapak Firdaus. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami hari ini. Wewenang apa sih yang dimiliki terkait pelaksanaan tugas Bapak? Dari sisi wewenang ya Mbak ya, kalau wewenang pastinya kan ini kita mempunyai kewenangan sesuai dengan bidangnya, terutama seperti itu. Nah, bidangnya apa tadi ya? Ini nanti saya coba cek lagi Mbak ya di apa namanya di bidang kami kan di bidang pengembangan kapasitas usaha mikro tadi ya Mbak ya. Nah, berarti kita kan ya hampir sama dari wewenang, wewenang tanggung jawab dan sebagainya kita bertanggung jawab terhadap deputi atasan kami gitu ya. Gitu seperti itu, tanggung jawab terhadap deputi. Jadi di setiap tahunnya kita punya indikator kinerja utama Mbak, pencapaian target tadi. Jadi ada pencapaian target yang harus dicapai tadi. Berarti wewenang kami sebagai ASDEP gitu ya, secara struktural gitu ya Mbak ya, itu memimpin KASDEPan untuk mencapai target tadi. Kewenangannya seperti itu. Terus kewenangannya juga tadi memang kan ada beberapa hal-hal yang kita dari sisi birokrasi dan sebagainya gitu ya Mbak ya, kita punya target bersama, kemudian juga bagaimana pencapaian target kementerian gitu ya yang dikoordinasikan secara bersama gitu Mbak. Terima kasih Bu atas kesediaannya meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami hari ini. Kami sangat menghargai kesempatan ini buat mendengar langsung nih pandangan dan pengalaman Ibu sebagai Training Delivery Assistant Manager, terutama terkait dengan analisis jabatan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Jadi apa saja tugas-tugas utama yang Ibu lakukan dalam jabatan Ibu ini? Tugas utama, kalau bicara tugas utama sudah pasti ya. Tugas saya ini memberikan menyampaikan atau mendelivery ya, memberikan suatu pelatihan. Itu sih tugas utamanya ya. Tapi selain tugas utama itu sebenarnya banyak ya. Sudah pasti kayak semacam kita kalau memberikan pelatihan itu harus seorang trainer ini harus bisa menciptakan kondisi yang kondusif, yang interaktif gitu ya, biar nggak bosan pesertanya gitu ya. Kemudian si trainer juga kita juga dalam memberikan pelatihan kita metode apa yang kita berikan gitu ya. Misalkan online atau offline atau mungkin hybrid gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi kita juga butuh semacam tools atau alat bantu pada saat kita memberikan pelatihan semacam kayak kalau offline kan berarti kita butuh kayak semacam pointer gitu ya untuk agar kita pada saat kita komunikasi ke materinya kita biar lebih interaktif aja gitu ya. Infokus juga kita butuh banget gitu. Jadi kita juga tugas saya sebagai trainer juga sebenarnya ada partner saya gitu, dia lebih concern ke spesialis bikin materi-materi gitu ya. Tapi saya juga suka bantu juga untuk bikin materi yang merancang materi untuk pelatihan bagaimana, tapi disesuaikan dengan kebutuhan user atau klien. Itu sih kira-kira seperti itu. Selamat siang Bapak Aji. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami pada hari ini. Kami sangat menghargai kesempatan Bapak untuk kesempatan ini untuk mendengar langsung pandangan Bapak atau pengalaman Bapak terkait jabatan sebagai manajer trading, betul Bapak? Gimana? Iya, manajer learning and development. Oke. Untuk pertanyaan pertama Pak, apakah Bapak bisa menceritakan lebih dalam terkait manajer training yang Bapak sedang duduki? Oke. Singkat aja ya. Ya, boleh. Jadi kalau saya diberikan tanggung jawab sebagai manajer LD ya disingkatnya, itu kurang lebih adalah merencanakan
program-program training yang akan dan sedang berjalan, kemudian membuat analisa kebutuhan training berdasarkan permintaan ataupun request lah ya, kebutuhan dari masing-masing user. Karena kaitannya kalau di kantor saya itu usernya banyak, jadi ada beberapa layer yang harus kita hadapi untuk menganalisa training. Kemudian habis itu reporting, kita bikin evaluasinya. Evaluasi sejauh ini sih level 3 ya paling maksimal, karena kita belum bisa sampai ke level yang lebih tinggi lagi. Sebenarnya bisa, tapi butuh waktu yang banyak gitu. Sampai ke evaluasi level 1, level 2, level 3. Kemudian juga memanage kalendernya, jadwal training, schedule, termasuk juga tim trainernya sendiri, mengelola tim trainernya. Tim yang saya pegang itu untuk mengisi training-training yang sudah terjadwal. Seperti itu sih gambarannya kalau untuk di LD Manager yang sekarang ini saya duduki ya. Oke, baik. Untuk berarti terkait manajer LD ini, itu lebih ke merencanakan dan mengelola sistem pelatihannya ini ya, Pak? Kurang lebih seperti itu.